Nikita Mirzani melaporkan Fitri Sauteru ini itu karena adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terkait unggahan Fitri Sauteru di media sosial yang menyebutkan Nikita Mirzani mengidap HIV 3 huruf. Jadi jangan kalian berpikir aku nggak datang. Aku sudah datang. Tapi buat apa aku laporan ke netizen? Pencerahan atas laporan NM ke saya nggak ada urusan, ya itu laporan sampah. Kan dia selalu bilang kalau laporan orang ke dia bilangnya laporan sampah. Sekarang aku bales ya. Kasus panas antara Nikita Mirzani dan Fitri Sauteru makin memanas setelah Nikita resmi menunjuk Togar Situmorang sebagai kuasa hukum untuk mengawal laporan dugaan pencemaran nama baik. Togar dengan jelas membantah tudingan mencari sensasi, menegaskan dirinya hanya menjalankan tugas sebagai advokat sesuai undang-undang. Sebelumnya, kasus ini ditangani oleh Fahmi Bahmid. Namun, Nikita tampaknya ingin Fahmi fokus mengurus sidang kasus pemerasan dan TPPU yang kini tengah bergulir di pengadilan. Salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang. Pada kesempatan di hari Rabu, tepatnya di tanggal 6 Agustus 2025, saya hanya memberi kepastian dan ketegasan bahwa apa yang pernah kita ungkapkan dalam VT itu bukan karena saya ingin pansos atau ingin korek-korek laporan orang, bukan. Karena itu adalah tugas saya sebagai seorang advokat. Tugas saya sebagai seorang advokat yang ditunjuk oleh seseorang secara resmi dan patut. Jadi saya melakukan itu sesuai undang-undang advokat. Nah, jadi kesempatan ini juga biar kita luruskan atau klarifikasi terkait Fitri Sauteru, juga pihak Polres Jakarta Selatan melalui Kasih Humas, itu Bapak Kompol Murodi juga sudah memberikan keterangan bahwa betul ada laporan Nikita Mirzani kepada pihak Fitri Sauteru. Dan saya kapasitasnya di sini untuk mengawal kasus ini sebagai seorang advokat, sebagai lawyer yang memang ditunjuk secara resmi. Nah, jadi jangan dikatakan lawyer uzur, lawyer buzzer, saya dikatakan sebagai buzzer dan juga dibilang amit-amit, itu berarti menghina kepada profesi saya sebagai seorang advokat. Dan kalau memang kita bisa flashback, kenapa sampai Nikita Mirzani melaporkan Fitri Sauteru ini, itu karena adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terkait unggahan Fitri Sauteru di media sosial yang menyebutkan Nikita Mirzani mengidap HIV 3 huruf. Nah, jelas apa pantas seorang wanita itu mendiskreditkan, mengunderestimatekan wanita lain, yaitu seorang Nikita Mirzani, dengan kata-kata bahwa mengidap penyakit 3 huruf. Nah, sehingga Nikita Mirzani makanya membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Nah, menurut juga Kompol Morodik, sudah 2 kali dipanggil, tapi dia tidak datang alias mangkir. Laporan itu dilayangkan oleh Nikita Mirzani 11 Februari 2025. Dan itu terkait pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Nah, saya berharap dengan adanya informasi terbaru bahwa Fitri Sauteru akan datang ke pihak penyidik Polres Jakarta Selatan, kita minta itu ada satu kepastian hukum. Jangan hanya menyatakan ingin datang, tapi ditunggu-tunggu
sampai tahun depan nggak datang-datang. Itu namanya melecehkan panggilan polisi. Betul, ini sifatnya masih klarifikasi ataupun undangan. Betul, ini masih penyelidikan. Namun apabila kita dipanggil oleh pihak kepolisian dalam bentuk undangan sekalipun, wajib kita hormati institusi. Wajib kita menghargai panggilan ataupun undangan tersebut. Jangan berani menjelek-jelekkan orang yang dikatakan mengidap penyakit HI, TID, 3 huruf tadi, mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak berani. Bahkan menghina-hina daripada diri kita yang memang sudah memberikan informasi yang baik. Artinya apa? Masyarakat harus diedukasi. Kalau ada panggilan polisi, wajib kita datang. Dan di media sosial, wajib hati-hati. Jangan menyalahgunakan media sosial. Karena kalau sampai kita menggunakan media sosial, ada hukum menanti. Nah, itu. Jadi dalam hal ini, kita berharap pihak Polres Jakarta Selatan lebih cepat, lebih tegas, lebih betul-betul adanya suatu kepastian. Kalaupun dia tidak datang dan mangkir dalam batas waktu tertentu, seperti omongan humas bahwa dia pihak penyidik akan memanggil saksi bahasa, saksi ITE, ataupun saksi ahli hukum, itu kita harap cepat adanya gelar perkara. Karena dengan adanya gelar perkara, maka kepastian hukum itu bisa ditegakkan. Bukan seperti ini, ngambang dari tanggal 11 Februari 2025. Sekarang sudah bulan Agustus, hampir 5 bulan. Nikita Mirzani menanti-nanti. Nah, kesempatan ini izinkan saya Advokat Dr. Toga Situmorang sebagai advokat resmi itu ingin agar kasus ini bisa berjalan maksimal. Karena klien saya Nikita Mirzani sangat berharap kepastian hukum atas laporan diri dia kepada Fitri Sauteru di Polres Jakarta Selatan. Demikian juga dengan kasus-kasus yang lain, saya juga akan mengupdate kasus yang lain, terutama dengan kasus-kasus yang sudah ada yang bergulir baik di Polda Metro ataupun di Polres Jakarta Selatan terkait Nikita Mirzani. Saya Advokat Dr. Toga Situmorang, selalu keadilan akan menemukan kebenaran. Menurut Togar, laporan tersebut bermula dari unggahan Fitri di media sosial yang menyebut Nikita mengidap penyakit 3 huruf yang dinilai merendahkan martabat kliennya. Laporan ini mengacu pada ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ia pun mengingatkan bahwa Fitri telah mangkir 2 kali dari panggilan polisi. Di tempat terpisah, Togar pun tampak bersiap melanjutkan kasus laporan Nikita yang dilayangkan sejak 11 Februari 2025 lalu. Siap bang. Siap. Ada apa nih bang hari ini bang? Biasa pendampingan di rutan. Rutan mana bang ini? Pondok Bambu Nikita Mirzani. Oh. Siap. Terkait kasus apa? Kasus apa nih bang? Terkait adanya di Polres Jakarta Selatan. Oh. Bantu doa ya. Siapa bang? Kabarnya bang? Yuk. Ya bang. Ntar bang, ada agenda apa di sini bang? Biasa tadi ada agenda pendampingan Pak. terkait Nikita Mirzani melaporkan seseorang. Terkait melaporkan seseorang Ya, bang. Iya. Di daerah mana bang? Di mana? Di Polres Jakarta Selatan peristiwanya. Oh. Ya. Terus dana apa? Laporan tentang apa nih bang? Hah? Laporan tentang apa bang? Ya biasa tentang adanya dugaan penganiayaan yang terjadi di Polres Jakarta Selatan. Oh. Terus sampai mana bang? Ini dilaporkan? Melaporkan berarti? Ini yang melaporkan. Oh. Ini yang terlapor. Oh terlapor. Terlapor. Nih. Iya. Apakah RS bang? Ya itu nanti karena kenapa ini kan sebenarnya sifatnya hanya
tidak ada niat daripada klien kita Nikita Mirzani untuk melakukan hal yang memang diduga menyerang orang lain, tidak ada. Itu salah paham karena kita punya bukti berupa CCTV. Itu sudah clear itu. Jadi secara teknis kita nggak mau bicara, kita nanti sudah di BAP, biarkan polisi nanti jelaskan. Intinya hari ini BAP sebagai warga negara yang baik sudah selesai. Terus kabar Nikita Mirzani di dalam gimana bang? Sehat. Siap. Siap bang. Oke, ada tambahan mungkin bang? Sudah tidak ada masalah, kita sekarang mau ke Polres Jakarta Selatan. Oke, siap, Koordinasi sama pihak Polres Jakarta Selatan terkait Fitri Sahuteru. Di sisi lain, Fitri Sahuteru membantah dirinya mangkir dari panggilan polisi. Ia menegaskan sudah 1 kali memenuhi panggilan polisi untuk memberikan klarifikasi. Ia juga menilai bahwa laporan Nikita Mirzani sebagai laporan kotoran yang tak bisa diapa-apakan. Selain itu, Fitri mengaku senang akun Instagram lamanya hilang karena memberi kesempatan memulai kehidupan baru tanpa beban masa lalu. Jadi jangan kalian berpikir aku nggak datang. Aku sudah datang. Tapi buat apa aku laporan ke netizen? Dan aku tuh bukan 2 kali ya, sekali panggilan aku langsung datang. Aku udah datang. Jangan ngedoxing. Kenapa nggak datang ke Jaksel? Kenapa aku harus laporan ke kalian setelah aku memberikan Ingat ya, panggilan itu panggilan klarifikasi. Bacot terus ini orang, harus bacot ya. Kalau nggak mau ngedengerin bacot aku blok kamu. Pencerahan atas laporan NM ke saya, nggak ada urusan ya, itu laporan sampah. Kan dia selalu bilang kalau laporan orang ke dia, bilangnya laporan sampah. Sekarang aku bales ya, laporan dia terhadap diri aku tuh laporan bukan sampah lagi. Apa tuh di atas sampah? Laporan kotoran ya. Karena kotoran semua ada di situ. Kalau sampah belum tentu, sampah plastik bisa didaur ulang. Kalau kotoran itu nggak bisa diapa-apain. Itu laporan kotoran ya, bukan sampah lagi. Di atasnya sampah itu kotorannya, itu LPD, itu LP kotoran. Aku sebetulnya ya hilang yang Instagram aku yang satu itu, aku tuh sebetulnya ada senangnya ya. Karena apa? Aku refresh dari followers yang sebetulnya ngapain follow aku gitu. Kalau cuman untuk berkata-kata kasar, ngedoxing gitu. Nah kalau sekarang itu aku seneng nih, kayak sekarang kan nih kayak Flidia, nah kan baru nih di gitu, ini pasti nggak perlu follow aku blok gitu. Sebetulnya dengan hilangnya Instagram aku yang satu itu, aku seneng gitu karena nggak kayak restart gitu, refresh hidup aku tuh, refresh menghapus dan melupakan hal-hal toksik di hidup aku. Perlu aku khawatirkan yang kira-kira aku itu mempermalukan anak aku, keluarga aku, suami aku, nggak ada. Jadi kalau sekedar pembuli yang cari-cari ngedoxing ini itu mah nggak urus, aku tetap makan roti di meja. Nah, kalau menurut kalian nih, siapa yang terlihat lebih meyakinkan? Pernyataan Nikita lewat kuasa hukum barunya atau Fitri dengan sindiran pedasnya?